Boneka merupakan salah satu jenis mainan yang paling tua karena telah ada sejak pada zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno. Namun yang membedakan dengan boneka sekarang adalah fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya. Umumnya boneka dibuat sebagai mainan anak-anak, namun ada juga yang digunakan untuk ritual dan hal-hal mistis. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 boneka mistis. Diawali dengan boneka La Pascualita. Boneka yang juga disebut Little Pascuala ini adalah sebuah manekin berbusana pengantin wanita yang dipajang di sebuah toko di kota Chihuahua, Meksiko. La Pascualita telah dipajang di kaca depan toko ini selama 75 tahun. Dan tampaknya tak ada satupun orang yang berani memindahkan boneka berambut abu-abu ini dari tempatnya. La Pascualita bukan manekin biasa dan telah menjadi urban legend di kota Chihuahua. Boneka ini pertama kali dipajang pada 25 Maret 1930 dengan mengenakan gaun pengantin yang indah dan menarik setiap pasang mata yang melihatnya. Di tahun 1930 dan termasuk boneka manekin dengan kualitas terbaik di kota itu. Setiap orang yang melewati toko ini tak akan mampu melepaskan pandangannya dari wajah La Pascualita yang cantik dengan 2 bola mata yang besar serta warna kulitnya yang mempesona. Hingga akhirnya orang-orang yang pernah melihat La Pascualita lama-kelamaan tersadar bila ternyata wajah boneka ini sangat mirip dengan Pascuala Esparza, putri sang pemilik toko yang wafat akibat digigit laba-laba beracun. Sang gadis wafat tepat di hari pernikahannya. Kemungkinan saat mengenakan gaun pengantin yang kini melekat di tubuh La Pascualita. Esparza bersikeras menepis rumor ini. Namun kisah mistis sang manekin misterius ini terus berkembang. Di antaranya, boneka dapat hidup dan berganti posisi di malam hari atau matanya akan mengikuti Anda kemanapun saat Anda berada di dalam toko. Sansa. Di Amerika Selatan ternyata juga memiliki legenda yang serupa dengan jenglot yang terkenal di Indonesia. Namun hanya bagian kepala yang dibuat menyusut dan bila jenglot belum bisa dibuktikan secara ilmiah, sebaliknya kepala menyusut di Amerika ada proses yang dapat dijelaskan. Kepala menyusut atau shrunken head awalnya menjadi mitos yang sangat menakutkan di kawasan Amerika. Legenda soal shrunken head menyebar di daerah Amerika Selatan, tepatnya di hutan hujan Amazon, di mana suku Suar, Ahuar, Huambisa, dan Aguaruna suka memburu kepala manusia untuk disusutkan yang mereka sebut dengan Sansa. Namun uniknya, suku-suku tersebut membuat kepala jadi mengecil bukanlah dengan cara magis, melainkan dengan menghilangkan tengkorak dari mayat kepala musuhnya. Setelah dipenggal, kepala musuh dengan teliti diciutkan melalui proses perebusan dan pemanasan dalam perayaan spiritual. Ini bertujuan agar roh jahat musuh terkunci, juga untuk melindungi pembunuhnya dari balas dendam roh musuh. Konon, praktek Sansa ini memiliki makna keagamaan. Berikutnya adalah Aveto, merupakan boneka robot bayi paling menyeramkan. Sebuah laboratorium di Jepang menciptakan robot bayi yang dinyatakan menyeramkan, meski robot ini hanya meminta sebuah pelukan. Asada Laboratorium di Osaka University telah berhasil menciptakan robot bayi paling canggih ini, di mana bagian atas robot yang bernama Aveto ini terdiri dari 20 pneumatic actuators yang dapat membantunya bergerak secara realistik. Selain itu, robot ini memiliki 12 derajat kebebasan melihat dan menggerakkan lengan dan kepala. Robot ini rencananya akan digunakan untuk melakukan studi pada bentuk kasih sayang ibu dan anak. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya realisme robot ini, lantaran wujudnya yang terlihat lebih menyeramkan dari bayi-bayi maupun boneka bayi lainnya. Boneka robot ini pun juga digolongkan dalam kategori boneka menyeramkan. Lanjut ke boneka robek, yaitu boneka pelaut yang dikatakan mengandung voodoo. Boneka ini sebelum
Sebelumnya dimiliki oleh seorang bocah bernama Robert Eugene Otto yang diberi oleh pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal-hal yang tak menyenangkan dari orang tua Eugene, sehingga untuk membalas dendam, ia memberikan boneka terkutuk ini untuk Eugene. Namun Eugene menganggap pemberian ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Eugene, Robert selalu berada di sisinya. Tutup rapat, ia masih mengenakan baju Sailor Sweet Eugene dan memeluk Teddy Bear. Boneka mistis berikutnya adalah Kacha. Boneka ini dibuat pada tahun 1730-an oleh salah seorang selir Tsar di Rusia. Seperti selir kebanyakan yang menginginkan boneka itu dibuat oleh sang selir dari abu bayinya dicampur dengan porselen dan keramik. Menurut cerita yang beredar, boneka ini disimpan turun-temurun di Rusia dan dijaga ketat. Karena konon boneka itu dapat membawa kutukan dari si jabang bayi yang menderita akibat dibakar api. Jika dilihat lebih dari 20 detik, si boneka ini dapat berkedip dan akan terjadi sesuatu yang mengerikan yang tak pernah dibayangkan jika boneka tersebut telah mengedipkan matanya. Bertopi kain dan berambut ikal perang ini telah dibeli oleh seorang kolektor boneka di sebuah rumah lelang kuno di pinggiran kota Essex, Inggris. Karena konon pemilik lamanya membawanya ke sebuah perkumpulan pemanggil roh. Dan benar saja, tiba-tiba boneka itu berbicara melalui salah satu pemanggil roh yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu pun akan selalu mengucap kalimat, "Aku Konstanse, mana ibuku?" Hal tersebut sontak membuat salah satu wanita di ruangan itu terkejut karena teringat putrinya meninggal 2 tahun sebelumnya. Kini Konstanse dimiliki oleh Mary Patman, seorang kolektor boneka berhantu, dan hingga kini musik box di dalam Konstanse kerap berbunyi sendiri. Boneka merupakan salah satu jenis mainan yang paling tua karena telah ada sejak pada zaman Yunani, Romawi, ataupun Mesir kuno. Namun yang membedakan dengan boneka sekarang adalah fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya. Umumnya boneka dibuat sebagai mainan anak-anak, namun ada juga yang digunakan untuk ritual dan hal-hal mistis. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 boneka mistis. Diawali dengan boneka La Pasqualita. Boneka yang juga disebut Little Pasquala ini adalah sebuah manekin berbusana pengantin wanita yang dipajang di sebuah toko di kota Chihuahua, Meksiko. La Pasqualita telah dipajang di kaca depan toko ini selama 75 tahun. Dan tampaknya tak ada satupun orang yang berani memindahkan boneka berambut abu-abu ini dari tempatnya. La Pasqualita bukan manekin biasa dan telah menjadi urban legend di kota Chihuahua. Boneka ini pertama kali dipajang pada 25 Maret 1930 dengan mengenakan gaun pengantin yang indah dan menarik setiap pasang mata yang melihatnya. Di tahun 1930 dan termasuk boneka manekin dengan kualitas terbaik di kota itu. Setiap orang yang melewati toko ini tak akan mampu melepaskan pandangannya dari wajah La Pasqualita yang cantik dengan 2 bola mata yang besar serta warna kulitnya yang mempesona. Hingga akhirnya orang-orang yang pernah melihat La Pasqualita lama-kelamaan tersadar
Bila ternyata wajah boneka ini sangat mirip dengan Pascuala Esparza, putri sang pemilik toko yang wafat akibat digigit laba-laba beracun. Sang gadis wafat tepat di hari pernikahannya. Kemungkinan saat mengenakan gaun pengantin yang kini melekat di tubuh La Pascualita. Esparza bersikeras menepis rumor ini. Namun kisah mistis sang manekin misterius ini terus berkembang. Di antaranya, boneka dapat hidup dan berganti posisi di malam hari atau matanya akan mengikuti Anda kemanapun saat Anda berada di dalam toko. Selanjutnya adalah Sansa. Di Amerika Selatan ternyata juga memiliki legenda yang serupa dengan jenglot yang terkenal di Indonesia. Namun hanya bagian kepala yang dibuat menyusut, dan bila jenglot belum bisa dibuktikan secara ilmiah, sebaliknya kepala menyusut di Amerika ada proses yang dapat dijelaskan. Kepala menyusut atau shrunken head awalnya menjadi mitos yang sangat menakutkan di kawasan Amerika. Legenda soal shrunken head menyebar di daerah Amerika Selatan, tepatnya di hutan hujan Amazon, di mana suku Suar, Ahuar, Huambisa, dan Aguaruna suka memburu kepala manusia untuk disusutkan yang mereka sebut dengan Sansa. Namun uniknya, suku-suku tersebut membuat kepala jadi mengecil bukanlah dengan cara magis, melainkan dengan menghilangkan tengkorak dari mayat kepala musuhnya. Setelah dipenggal, kepala musuh dengan teliti diciutkan melalui proses perebusan dan pemanasan dalam perayaan spiritual. Ini bertujuan agar roh jahat musuh terkunci, juga untuk melindungi pembunuhnya dari balas dendam roh musuh. Konon, praktek Sansa ini memiliki makna keagamaan. Berikutnya adalah Aveto, merupakan boneka robot bayi paling menyeramkan. Sebuah laboratorium di Jepang menciptakan robot bayi yang dinyatakan menyeramkan, meski robot ini hanya meminta sebuah pelukan. Asada Laboratorium di Osaka University telah berhasil menciptakan robot bayi paling canggih ini, di mana bagian atas robot yang bernama Aveto ini terdiri dari 20 pneumatic actuators yang dapat membantunya bergerak secara realistik. Selain itu, robot ini memiliki 12 derajat kebebasan melihat dan menggerakkan lengan dan kepala. Robot ini rencananya akan digunakan untuk melakukan studi pada bentuk kasih sayang ibu dan anak. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya realisme robot ini, lantaran wujudnya yang terlihat lebih menyeramkan dari bayi-bayi maupun boneka bayi lainnya. Boneka robot ini pun juga digolongkan dalam kategori boneka menyeramkan. Lanjut ke boneka Robert, yaitu boneka pelaut yang dikatakan mengandung voodoo. Boneka ini sebelumnya dimiliki oleh seorang bocah bernama Robert Eugene Otto yang diberi oleh pengasuhnya. Banyak gosip mengenai pengasuhnya ini yang mengatakan pengasuhnya ini mengalami hal-hal yang tak menyenangkan dari orang tua Eugene, sehingga untuk membalas dendam, ia memberikan boneka terkutuk ini untuk Eugene. Namun Eugene menganggap pemberian ini sebagai tanda cinta pengasuhnya, sehingga ia menamainya Robert dan memakaikan baju kepadanya. Selama hidup Eugene, Robert selalu berada di sisinya. Tutup rapat, yang masih mengenakan baju Sailor Sweet Eugene dan memeluk Teddy Bear. Boneka mistis berikutnya adalah Kacha. Boneka ini dibuat pada tahun 1730-an oleh salah seorang selir Tsar di Rusia. Seperti selir kebanyakan yang menginginkan boneka itu dibuat oleh sang selir dari abu bayinya dicampur dengan porselen dan keramik. Menurut cerita yang beredar, boneka ini disimpan turun-temurun di Rusia dan